Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kembali lagi bersama channel Bunda Dapa dan Arsya. Kali ini di aktivitas pagi hari saya sedang membersihkan area ruang bawah ya, teman-teman. Di sini ada ruang TV. Di sini saya bersihkan ambalannya karena ini sudah lumayan kotor dan sudah beberapa hari belum saya bersihkan. Tapi alhamdulillah ini enggak terlalu banyak perintilan di atasnya. Biasanya di sini perintilan itu apa aja random ada ya, teman-teman. Tapi kali ini alhamdulillah cuma kayak gini aja adanya. Sepertinya kalau rajin-rajin dibersihkan itu akan anggota keluarga maksudnya akan sadar sendiri ya, teman-teman. Mereka sudah mulai sadar untuk menempatkan barang pada tempatnya masing-masing karena sering banget saya bersihkan ya. Nah, ini lanjut bagian ambalan bawahnya saya bersihkan juga. Di sini memang banyak obat-obatan atau ada ini ya, kabel dari strum listriknya ini. Sebetulnya ini kurang efektif ya, teman-teman, jangan dicontoh. Dan saya lihat vlog-vlognya teman-teman itu tertata rapih gitu kan, karena kabel ini biasanya sangat mengganggu ya, teman-teman. Tapi mau diumpetin pun susah, udah disaininnya kayak gitu ya, teman-teman. Nah, ini lanjut aja saya bersih-bersih meja dan juga dispenser. Biasanya dispenser ini kalau jarang dibersihkan airnya suka genang ya, teman-teman. Takut menimbulkan jentik nyamuk ya. Kadang tanpa kita sadari di situ menggenang, taunya ada telur atau jentik nyamuk. Itu kan resiko buat nanti kita sekeluarga. Jadi jangan lupa selalu dibuang airnya ya, teman-teman. Kemudian ini lanjut saya bersihkan atau saya lap-lap kaca meja lemari hias ya, teman-teman. Jadi di sini sebetulnya ini lemari multifungsi, apapun bisa diletakkan di dalamnya ya, teman-teman. Bukan cuma hanya untuk hiasan aja. Ini dalamnya ini sudah random sekali, berkas-berkas suami dan juga ada pialanya anak-anak, lah pokoknya macam-macam lah ya, teman-teman. Dan ini lanjut aja saya mau bersihkan wastafel. Di sini sebetulnya wastafel kalau nggak dibuat main atau numpahin cat warna atau pewarna-pewarna spidol dan lain-lain, itu nggak terlalu banyak kotoran, teman-teman ya. Di bagian wastafel keramiknya ini tuh sering bersih sih, teman-teman ya. Karena saya masih punya anak kecil, kadang baru dibersihkan, main cat warna, cucinya di situ, ditumpah di situ, ya otomatis kalau nggak cepet-cepet takutnya berkerak ya, teman-teman. Jadi ini sebetulnya rajin dibersihkan, cuma saya jarang bikin video membersihkan rumah, teman-teman ya. Kadang ya aktivitas di luar, masak, campur-campur lah ya, teman-teman. Karena kalau monoton di dapur terus kan akan bosen, ataupun kalau misalnya mau belanja terus kan gajiannya juga sebulan sekali ya, teman-teman. Kemudian juga budgetnya nggak mungkin kalau untuk belanja terus. Jadi ya ini diselang-seling aja sama saya videonya biar teman-teman yang nonton juga tidak jenuh. Lalu ini lanjut setelah dilap-lap semuanya mau saya bersihkan ya, teman-teman. Nah, ini kotorannya banyak karena memang saya tadi ngelapnya itu pakai tisu basah dan tisu kering. Saya cari kanebo, saya nggak nemu ya, teman-teman. Jadi ya udah pakai tisu aja, gak apa-apa. Agak boros-boros dikit ya, teman-teman, toh nggak setiap hari ini. Dan biasanya saya kalau beli tisu tuh bal-balan, teman-teman ya, atau nggak sengaja suka ngambil tebus murah di toko merah atau di toko biru ya, teman-teman. Jadi ngambilnya tisu gitu karena pemakaian tisu secara tidak langsung penting nggak penting ya, teman-teman, dan pemakaiannya juga lumayan banyak gitu ya. Jadi kalau habis makan apa biasanya ngelapnya pakai tisu. Ada nggak sih teman-teman yang sama kayak aku, boros di tisu gitu kan, padahal juga kan di samping wastafel tuh ada lap. Dan sebetulnya itu bukan lapnya ya, teman-teman. Saya habis cuci lapnya entah hilang kemana, saya lupa. Jadi sementara saya letakkan aja lap serbet itu ya, teman-teman. Memang kelihatannya nggak estetik, tapi ya sudahlah, daripada nggak ada lapnya ya, teman-teman. Kadang kan kalau anak-anak takutnya ngelapnya ke handuk gitu, teman-teman ya, jadinya
mau nggak mau apa aja lah pokoknya yang ada buat lap gitu. Nah ini nyapu rumah semuanya sudah saya bersihkan. Ini di bagian bawah tangga itu sebenarnya area kekuasaannya anak saya ya teman-teman. Jadi di situ ada penempatan mainan, buku-buku. Jadi nggak pernah bisa rapi teman-teman. Walaupun saya rapikan setiap hari itu, kalau orangnya udah pulang sekolah pasti main di situ, semua diberantakin lagi. Jadi ya udah saya rapikan seadanya aja ya. Nanti juga karena saya pikirnya nggak akan lama berantakan lagi teman-teman gitu ya kan. Beda kalau teman-teman yang nggak punya anak kecil atau anaknya sudah besar-besar semua, itu rasanya rumah itu tahan lama rapihnya ya teman-teman. Nah kalau ini kan baru sebentar, ditinggal sekolah aja rapihnya gitu kan. Nanti kalau mereka udah di rumah lagi atau anak saya sudah di rumah lagi, pasti mereka mainan diberantakin lagi. Dan di atas karpet itu udah berantakan segala macam, kertas, pokoknya bekas serutan pensil, ada aja yang dikerjain kayak gitulah ya pokoknya teman-teman. Nah ini lanjut, saya sudah sampai di ruang tamu. Ini saya lagi lap-lap kursi kayu saya ya teman-teman, karena kalau nggak dilap 2 hari itu debunya mulai kelihatan. Di sini sekalian aja, mumpung saya lagi buat vlog, jadi saya bersihkan totalitas semua, saya lap-lap ya teman-teman. Dan ngepelnya itu nanti saya pending dulu, karena sebetulnya ini video diambil dari kemarin-kemarin ya teman-teman. Jadi hari ini kan sudah masuk ke tanggal 28, sudah masuk ke ini ya, bulan Zulhijjah ya kalau nggak salah teman-teman ya. Kita udah masuk ke puasa Idul Adha, menjelang Idul Adha ya teman-teman, ke 10 harinya. Mungkin teman-teman juga sama ya, di sana sudah mulai menjalankan aktivitas puasa maksudnya ya. Kalau yang mau mengambil di 10 hari, tapi kalau yang mau mengambil di 2 harinya pun tidak apa-apa. Itu semua sunnah ya teman-teman, tergantung kemauan kita dan niat hati kita aja, tidak dipaksakan. Karena saya kan merasa ibu rumah tangga yang tidak punya kegiatan apapun, hanya membersihkan rumah, masak, antar jemput anak. Jadi buat apa gitu kan kalau misalnya saya nggak ambil event seperti ini gitu kan, sambil bayar mengkodo yang puasa Ramadan teman-teman ya. Kalau memang misalnya nggak bisa, berarti nanti saya dapatnya hanya di 6 hari insya Allah. Mudah-mudahan sampai 10 hari bisa dijalani. Nah ini alhamdulillah nyapu-nyapu di dalam rumah sudah selesai. Saya lanjut aja, ini mau menyapu halaman. Sebetulnya sih kalau untuk halaman itu cuma yang gugur itu daun mangga ya teman-teman, dan itu pun tidak terlalu banyak. Biasanya saya nggak setiap hari nyapu halaman ini teman-teman ya. Ada tetangga kadang suka gantian, suka sambil nyapu diambil sampah-sampah atau daunnya aja. Jadi kan ini jalannya itu kan sudah aspal, jadi nggak terlalu kotor banget ya teman-teman. Nah ini banyak kotoran kan dari dalam rumah tadi ya, saya langsung keluarin aja, nggak saya langsung masukin bak sampah, jadi nanti langsung diserok aja. Pokoknya beginilah ya teman-teman, aktivitas ibu rumah tangga yang menurut saya tiap hari ya seperti ini. Kita monoton melakukan aktivitas di dalam rumah, dari bangun tidur sampai sore hari. Jangan dikira jadi ibu rumah tangga itu enak ya teman-teman, di rumah leyeh-leyeh, nggak ada pekerjaan, nggak ada tuntutan. Sebetulnya sama aja, kita masing-masing mempunyai perannya. Mau kita berkarir ataupun kita ibu rumah tangga, semua punya tanggung jawab masing-masing ya teman-teman. Dan kalau ibu berkarir mungkin punya pembantu di rumah, jadi enak, tidak usah mengerjakan urusan rumah, pulang kerja bisa langsung istirahat. Tapi ada juga ibu rumah tangga yang hanya memakai jasa pembantu, pulang pergi, begitu selesai pekerjaan beliau pulang, pembantunya pulang, dan akhirnya kita juga yang mengerjakan masak, nyuci piring, dan masih nyapu lagi. Itu ada ya, saya pernah ngalami hal itu ya teman-teman. Dan semua memang harus disyukuri dan dinikmati, karena semua ada masanya ya teman-teman. Dulu saya merasa punya pembantu percuma gitu kan, pulang dari kerja masih tetap mengerjakan, karena memang udah komite seperti itu ya. Sebetulnya capeknya berkali-kali, 2 kali lipat lah ya teman-teman. Ya bekerja iya, ya begitu sore pulang nyampe rumah, pembantu udah pulang, tetap harus mengerjakan rumah, harus nyapu lagi, cuci piring gitu kan. Ya sudah, semuanya harus dinikmati aja intinya ya teman-teman.
Ini alhamdulillah nyapu sudah selesai. Saya mau langsung ke dapur. Ini ayam sudah diungkep dari sorenya ya teman-teman. Sebelum tidur saya ungkep ayam langsung dari malam. Sudah diungkep, jadi paginya ini buat sarapan. Nanti tinggal aja langsung digoreng. Kok digoreng? Maksudnya dibakar apa dipanggang gitu ya. Nah ini tinggal saya panaskan aja ini panggangannya. Nah, 1 ekor ini ya teman-teman. Ini bumbunya sama aja ya teman-teman. Kalau saya ini menggunakan bumbu ungkep biasa yang seperti digoreng. Jadi cuma ini metodenya dipanggang, bedanya itu aja. Karena kalau digoreng terus bosan. Nah ini udah mulai on proses. Ini udah lumayan meresap bumbunya ya teman-teman, karena memang dari semalam. Nah ini udah kita balikan pertama. Biasa kayak gini ya teman-teman, karena kan bagian ronggahnya itu tidak nempel. Jadi yang kena yang nempelnya aja yang agak gosong. Nah ini sebetulnya sih ayamnya sudah matang ya teman-teman. Nah lanjut aja kita balik. Wis ini moist banget ininya ya pas balikannya ini. Nanti sekali lagi habis itu udah selesai matang. Nah lanjut aja, ini saya mau bikin sambal bawang. Cuma dari bawang merah, bawang putih, dan juga cabai rawit, jablay atau rawit setan ya teman-teman, dan juga cabai keriting. Ini udah gini aja, direbus dulu, diulek baru saya goreng-goreng biar tahan lama, nggak begitu mudah basi ya teman-teman. Oke lanjut aja, ini kita sarapan dulu. Setelah bebersih masak lapar ya teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah nyimak video ini full durasi. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Semoga video ini menginspirasi, dan jangan lupa untuk ikuti channel YouTube saya di video berikutnya. Saya sudahi saja video kali ini ya teman-teman. Oh iya, ini saya sudah cuci tangan tentunya ya teman-teman. Oke lah teman-teman, cukup sampai di sini dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari makan teman-teman.